Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala ya karim, ilahi anta maksudi, waridaka ma'lubi, bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila, la ilaha illallah. Allahu akbar walillahil hamd, sadaqallahu azim. Oke teman-teman, kita kali ini mau apa ya? Berkomentar atau memberi sedikit narasi-narasi lah kita bilang, atau koar-koar lah, tentang hal yang lagi viral itu dinasti Jokowi ya. Karena saya menganggap itu sebuah kebohongan, sebuah pembodohan publik ya. Apa sebab musababnya? Akar permasalahan viralnya video-video tentang dinasti politik disebabkan karena yang pertama kali adalah Gibran Rakabuming anak Pak Jokowi itu menjadi cawapres Pak Prabowo. Yang kedua, Kaisang anak Pak Jokowi diangkat menjadi ketua umum PSI. Ini yang membuat banyak pembodohan publik. Artinya pembodohan itu banyak yang mengeluarkan statement-statement menjelekkan presiden, memfitnah presiden, dan bahkan ada yang mencaci maki, menghina gitu. Nah ini yang menjadi pembodohan. Ya bisa jadi pemikiran mereka tuh nggak sampai atau kurang berkembang lah gitu. Kenapa gitu? Kita lihat dulu sejarah ya, sejarah para nabi ya. Sejarah para nabi itu ketika seorang ayah menjadi pemimpin, nabi yang memimpin, rata-rata itu banyak penerusnya ke anaknya ya. Kenapa penerusnya ke anaknya? Karena memang yang dikehendaki saat itu, yang bisa memimpin ya anak-anaknya. Banyak juga kerajaan-kerajaan ya juga anaknya. Kenapa? Karena memang mumpuni. Karena memang itu kehendak Allah, yang mereka anak-anak itu rata-rata sanggup memimpin ya, dalam konteks itu. Nah, para wali, para rasul, para wali, para ulama, rata-rata itu penerusnya ya anaknya gitu. Itu dari segi agama gitu. Dari segi kepemimpinan negara juga. Nah, lantas kaitannya apa? Apakah Jokowi nabi, rasul? Bukan permasalahan Pak Jokowi itu seorang nabi ataupun Pak Jokowi seorang rasul, tidak gitu. Kita sama-sama tahu dan sama-sama sadar bahwa kehidupan yang kita jalani sekarang adalah mencontoh pendahulu kita. Yang pendahulu kita tuh berawal dari para nabi dan rasul, para wali, para alim ulama. Itu pendahulu kita, dan kita yang sekarang ini kehidupan itu belajar dari sana semuanya, dari pendahulu. Apapun itu, everything lah. Jadi ketika terjadinya cawapres Prabowo yaitu Gibran, Kaisang sebagai ketum PSI, emang salahnya di mana? Dan kenapa kekhawatiran, rasa takut itu muncul begitu kuatnya sehingga melakukan fitnahan terhadap Presiden Joko Widodo? Padahal gak ada salahnya kalau anaknya menjadi presiden atau cawapres. Gak ada salahnya kalau anaknya menjadi pemimpin partai. Gak ada salahnya. Di mana salahnya? Gak ada gitu. Dan Gibran belum tentu juga dia menang
belum tentu juga dia menang eh, menjadi cawapres, menjadi wapresnya di Prabowo, belum tentu. Udah gitu, hal yang wajar ketika seorang anak membantu ayahnya atau melanjutkan perjuangan itu memang seharusnya begitu gitu. Memang sudah seharusnya begitu. Kalau memang si anaknya memang sudah orang yang terpilih secara garis agama, memang sudah dikehendaki Allah, secara kemanusiaan, kehidupan, memang sudah banyak, memang sudah terpilih oleh rakyat. Jika benar begitu kan gitu. Nah, tapi bukan menutup kemungkinan ada juga calon atau pewaris lain, pewaris pemimpin negara ini. Bukan berarti menutup itu loh gitu. Bukan gitu. Bisa aja nanti yang terjadi masa jadi yang lain gitu. Bisa aja gitu. Karena ini kan sebuah kontestasi. Pesta rakyat. Intinya kenapa harus dengan rasa takut disebabkan calon-calon yang diusung itu nggak menang, sehingga menimbulkan fitnahan-fitnahan, pembusukan terhadap Presiden Jokowi. Ini terjadi saat ini, makanya ini pembodohan semuanya. Padahal nggak ada masalah. Kenapa rupanya kalau dinasti? Kalau memang mumpuni anak presiden menjadi presiden selanjutnya, di mana salahnya? Kalau memang banyak yang memilihnya, kan nggak ada salahnya. Kenapa Pak Jokowi yang menjadi korban? Jadi satu hal ya. Banyak orang-orang ini, kita jangan bohong ya. Banyak orang-orang menyadari bahwa di tangan Pak Jokowi negara ini semakin maju ya. Banyak kemajuan di negara kita cintai ini yang dipimpin oleh Pak Jokowi. Pada prinsipnya, ketika Pak Jokowi bisa, menurut pandangan masyarakat, bisa memajukan negara ini, seharusnya ya udah biarkan Pak Jokowi dulu sampai tuntas ini negara, sampai kita sedikit merasakan lebih baik gitu, lebih maju seharusnya. Kenapa? Karena memang yang saat ini bisa memegang itu Pak Jokowi. Jika seperti itu pandangan masyarakat, Pak Jokowi bisa memajukan itu. Nah, seharusnya seperti itu. Nah, jika memang Pak Jokowi menurut pandangan masyarakat tidak bisa memajukan, tidak nampak kemajuan itu, silakan untuk kita mengganti. Walaupun sebenarnya Allah yang akan menggantikan itu, Tuhan yang akan menggantikan itu, silakan gitu. Tapi ketika memang bisa Pak Jokowi, yang kita lihat Pak Jokowi bisa memajukan itu, kenapa nggak beliau terus memegang itu, memajukan negara itu? Kenapa harus dikaitkan dengan undang-undang konstitusi? Yang undang-undang konstitusi itu tersebut bisa kita lihat dari pendahulu kita, contohnya Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Gus Dur, itu tidak efektif. 2 periode itu tidak efektif, tidak bekerja dengan baik, selalu mengulang-ulang. Dan undang-undang konstitusi itu juga dari rakyat gitu. Maka harus dikembalikan kepada rakyat, karena untuk rakyat. Disinilah kita sering melihat pembodohan ketika di ajang politik, ajang pilpres, kontestasi politik, pesta rakyat, banyak pembodohan, banyak fitnahan, banyak isu-isu sara yang sengaja untuk memecah belah rakyat Indonesia. Jadi orang-orang yang selalu membusukkan presiden itu sudah pasti orang munafik, pembohong itu. Kalau orang yang sudah menjelek-jelekan presidennya, pemimpinnya, sudah pasti manusia itu pembohong, pasti. Kenapa? Dia terlalu cepat menyimpulkan yang dia sendiri nggak merasakan apa yang dirasakan pemimpin atau presiden. Banyak beredar.
Makanya kita jangan sampai terpengaruh dengan pembodohan-pembodohan, karena kita juga merasakan sebelumnya Pak Jokowi banyak juga rakyat menderita, banyak juga kita dibohong-bohongi, banyak juga korupsi segala macamnya lah. Nggak ada yang semua rakyat sejahtera, masih banyak yang miskin, yang terlantar, bahkan yang makan tak makan. Makanya ketika rakyat sudah melihat banyak kemajuan di tangan Pak Jokowi, apa salahnya beliau terus memegang? Dan kalaupun anaknya bisa mencalonkan atau bisa memimpin negara, di mana salahnya? Walaupun sebenarnya cuma cawapres. Jadi jangan bahasa dinasti Jokowi itu dibuat menjadi untuk ajang pembusukan terhadap Pak Jokowi, terhadap presiden kita. Maka itu sudah pastilah orang yang membusukkan presiden, orang yang membusukkan pemimpinnya, mau dimanapun dia hidup, tetap dia akan membusukkan pemimpinnya. Itu sudah pasti itu. Mau dimanapun dia, mau dilanjutkan kehidupan manapun, ketika sudah keterbiasaannya menjelekkan, membusukkan, memburukkan, memfitnah pemimpinnya, presidennya, di kehidupan manapun tetap begitu itu orangnya. Karena sudah terbiasa seperti itu. Gak ada, itu tuh udah memang penyakitnya itu. Sekali lagi ya teman-teman, kita tuh belajar dari kehidupan pendahulu kita sudah memberi contoh. Itulah makanya sampai sekarang ada, mau negara Indonesia ataupun negara luar, memang begitu. Jadi dinasti Jokowi ini yang beredar kemarin itu pembodohan masyarakat tuh nggak ada itu. Mereka hanya ketakutan kalau usungan mereka atau calon yang mereka usung itu nggak menang, itunya masalahnya itu. Makanya mereka lakukan pembusukan terhadap presiden. Bahkan mereka mengatakan Pak Jokowi itu haus kekuasaan. Nggak ada itu, bodoh itu. Pak Jokowi dibilang haus kekuasaan, itu pemikiran dablek namanya. Kenapa? Kalau kita rakyat sudah melihat bahwa di tangan Pak Jokowi bisa memajukan negara, apa salahnya kalau beliau terus memegang negara ini sampai negara ini benar-benar maju? Nggak ada salahnya. Karena kita sadar bahwa di tangan Pak Jokowi banyak kemajuan. Ini masalahnya. Nah, mereka yang membusukkan ini mau menikmati hasil yang dibuat Pak Jokowi, hanya mau menikmati hasilnya, meraup itu semua. Ini yang bakal rusak tuh kan seperti itu. Bukan Pak Jokowi haus kekuasaan, tidak. Sebentar bagi Allah, sebentar bagi Tuhan mengembalikan Pak Jokowi itu sebentar. Dan kita hanya berusaha menyampaikan ini, bukan berarti kita ambisi agar Pak Jokowi melanjutkan, tidak. Kita sampaikan kebenaran-kebenaran ini. Ya, jika nanti yang terpilih yang lain, ya itu ya monggo aja. Tetap kita membela presiden. Oke teman-teman ya, itu tadi sedikit narasi-narasi atau kor-kowar. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita semua ya. Amin ya robbal alamin. Ya, terima kasih banyak dan mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.